Selamat malam semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi kreatif. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, kita harus tahu dulu apa tujuan pengembangan ekonomi kreatif itu. Sekarang kan kita berada di era 4.0, di mana teknologi dan tentunya ekonomi berkembang pesat. Tujuan kita mengetahui materi berikut adalah supaya kita dapat berkembang dan tidak bergantung kepada orang lain. Bergantung di sini maksudnya adalah kita dapat mengembangkan diri dan mampu bersaing dengan negara yang lebih maju. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi, kenalin dulu dong member-member kita dari kelompok 4. Di sini ada Ayu Mahya Ulfa, saya sendiri Verina, ada Michael, ada Nadia, dan juga ada Zahrina Rika Fitra. Oke, sebelum itu apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang bersumber pada kekayaan intelektual dengan unsur pendukung utama yaitu kreativitas, keahlian, dan talenta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Mahya Ulfah, NIM 142.19.068. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi kreatif. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, kegiatan usaha industri kreatif semakin meningkat, terutama ketika terjadi krisis ekonomi. Sektor industri kreatif yang sebagian besar merupakan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, mampu bertahan terhadap krisis. Adapun karakteristik usaha kreatif, yang pertama, siklus hidup yang singkat, dan kedua, resiko tinggi, dan yang ketiga, margin yang tinggi, dan yang keempat, keanekaragaman yang tinggi, dan kelima, persaingan tinggi, dan yang keenam, mudah ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, nomor induk mahasiswa 142-19051. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai kontribusi industri kreatif. Dilihat dari kontribusi terhadap perekonomian nasional, kontribusi industri kreatif terhadap PDB atau GDP rata-rata tahun 2002 sampai dengan 2008 adalah 7,80%, dengan pertumbuhan 2,32% per tahunnya. Penyerapan tenaga kerja rata-rata 7.391.642 per tahun yang tersebar di 3.1.635 perusahaan dengan produktivitas rata-rata mencapai Rp59.371.000 per tahunnya. Kemudian, masuk ke peluang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mulai bergaung sejak terjadinya krisis di Indonesia, yang mana krisis ekonomi tersebut berimbas pada tingginya biaya produksi barang berkonten impor tinggi, tingginya tingkat PHK, dan melejitnya harga barang ekspor yang berorientasi input dalam negeri. Maka ideologi menggali potensi dan mengkreasi barang-barang yang unik sehingga dapat membidik pasar dalam negeri yang besar. Maka dengan itu berkembanglah sektor industri kreatif yang merupakan jantung dari ekonomi kreatif. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Michael De Martin Bonavito Sitaga, NIM 142.19.050. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif, subsektor permainan interaktif, periklanan, percetakan film, video, dan radio sangat rentan terhadap perubahan teknologi. Investasi teknologi dalam subsektor tersebut relatif tinggi, dan ketika muncul perubahan teknologi dengan teknologi yang lebih canggih, dan pengusaha dituntut untuk mengganti teknologinya agar tidak kalah bersaing. Tantangan yang dihadapi adalah pengusaha diupayakan untuk lebih berpengetahuan teknologi lebih maju agar dapat terus menjadi yang terdepan. Selanjutnya, faktor internal tentang industri kreatif. Yang pertama, kecepatan inovasi. Tidak adanya kontrol, terlalu kaku seperti perusahaan besar. Kebanyakan di mana membuat para pekerjanya memiliki gerak yang lebih luas dan dapat menyumbangkan ide mereka. Yang kedua, peluang kerja dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan selanjutnya, fokus dalam satu bidang
Yang pertama, keterbatasan modal. Sedikit anggaran dan pembiayaan, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan, manajemen karyawan. Usaha UKM biasanya memiliki kelemahan dalam manajemen karyawan di mana pemilik akan kesulitan dalam pembagian kerja yang proporsional pada karyawan. Terima kasih Michael sudah membacakan materinya. Selanjutnya adalah faktor eksternal industri kreatif. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zarina Rifka Fitra. Saya akan membacakan materi tentang faktor eksternal industri kreatif. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Keberadaan tenaga kerja asing, standar gaji, persepsi masyarakat terhadap profesi. Yang kedua, sumber daya alam. Ketersediaan material, kelangkaan sumber daya, peran komunitas. Yang ketiga, industri, permintaan, pangsa pasar, dan infrastruktur. Yang keempat, institusi, peraturan pemerintah, dan lembaga promosi. Yang kelima adalah teknologi, ketersediaan teknologi, pendukung kemudahan akses. Yang keenam, lembaga keuangan. Adanya lembaga pembiayaan pemerintah dan swasta, insentif khusus pemerintah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi presentasi kami adalah ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang menjadikan kreativitas sebagai dasar dari kegiatannya. Industri kreatif adalah jantung bagi ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini memiliki banyak manfaat, baik manfaat secara ekonomi maupun manfaat secara non-ekonomis. Dalam perkembangannya, ekonomi kreatif memiliki banyak peluang dan tantangannya. Peluang dan tantangan erat kaitan dengan analisis eksternal industri. Sekian materi dari kami, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.